Ya, kita akan membuat DFD menggunakan program aplikasi Microsoft Visio. Nah, di mana terlebih dahulu saya akan share screen. Dan ini bentuk tampilan awal dari program Microsoft Visio yang telah kita buka. Ketika ada notifikasi seperti gambar di atas, kita pilih close saja. Lalu kita pilih basic diagram. Setelah itu akan muncul tampilan seperti biasa seperti tampilan Microsoft pada umumnya, yaitu ada tool file, home, insert, design, dan lain-lain sebagainya. Di mana pembedanya di sini dalam program Microsoft Visio kita akan melihat bentuk rulers di kiri dan kanan, lalu ada bentuk diagram, dan juga ada bentuk konektor di ketika di home itu ada konektor, pointer, dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini kita akan masuk ke langkah cara pembuatannya, yaitu saya akan memilih Morse, lalu kita pilih flowchart, dan kita pilih miscellaneous flowchart set. Oke, nah kita ini. Oke, bentuknya itu seperti berikut ya. Di miscellaneous flowchart chart, miscellaneous flowchart chart, di sini terdapat prosesnya itu divided 2. Nah, di sini bentuknya persegi 4, ada garis di tengahnya. Lalu ada internal entity 1, dan nanti kita menggunakan data flow, yaitu connector sebagai penghubungnya. Oke, pertama-tama kita membuat DFD level 0 dulu ya, sobat. Kita tarik, kita tekan dan kita tarik, ke kita perbesar. Oke, mungkin warnanya biru ya. Nah, tapi di sini kita bisa ubah dengan pilih design, terus kita pilih desain yang mana yang kita inginkan. Kalau saya ingin hitam seperti ini, lalu kita perbesar. Oke, oke. Nah, di garis ini kita bisa ke bawahkan, sedikit ke bawahkan. Lalu kita ambil internal entity, karena di DFD yang kami ambil ini menggunakan internal entity-nya itu ada 4, jadi kita langsung ambil aja di sini. Oke, 1. Lalu bisa kita copy paste. Di sini kita akan membuat. Lalu bagaimana cara kita untuk memasukkan, menamai setiap proses internal entity agar bisa kita baca. Oke, di sini kita bisa klik 2 kali. Oke, nah lalu kita tulis di sini 0, oke, 0. Terus kita pilih sistem in harus caps lock, sistem informasi, karena ini adalah proses, berarti dari kita masukin juga di sini kita beri nama. Di sini kita karena ada 4 entity external entity. Nah, di sini jadi apa aja external entity yang saya gunakan di sini, ada super admin, guru BP, terus ada kepala kesiswaan sama wali kelas. Jadi terlebih dulu kita gunakan yang pojok itu, kita tambahin super. Oke, selanjutnya setelah itu kita masuk ke menggunakan data flow atau aliran penghubung untuk external entity ke proses ke external entity dan sebaliknya. Nah, kita kalau di sini saya menggunakan konektor yang mana kita biasa tarik. Uh, Biasanya kalau konektor itu teman-teman, jadi kalau kita tarik itu biasanya langsung ya. Nih, emang kelihatan kayak kurang geser ya. Oke. Selanjutnya kita akan menambahkan aliran ini dengan menggunakan apa? Kita akan menggunakan teks di sini. Jadi kita akan bikin teks di sini. Jadi kalian tinggal menuliskan saja. Gitu. Kita bisa copy paste yang tadi. Kita tulis di sini login siswa. Karena ini silly kita ganti jadi Times New Roman dulu. Lalu kita kesampingkan. Oke. Ya. Oke. Baca ya teman-teman.
kita besarin sedikit lagi. Oke, ini bentuk dari cara kita membuat DFD level 0. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke cara pembuatan DFD level 1 dari lanjutan DFD level 0 yang kita bikin tadi ya. Di sini sudah kita pilih internal entity dan juga dividend proses 2. Seperti tadi, pembedanya ketika DFD level 0 itu punya banyak entity, di sini kita hanya menggunakan satu entity saja. Nah, tapi di sini prosesnya kita akan menggunakan 4 proses. Oke, kita kecilin dulu atau entity yang berlebihan. Jadi secara otomatis ini akan bertambah sendiri. Lembarannya seperti ini yang teman-teman lihat akan ada garis-garis kecil. Oke. Lalu di sini juga kita akan menggunakan oke, kita akan menggunakan open rectangle. Jadi bentuknya ini 2 garis ya, hanya 2 garis kosong kayak gitu ya, atas bawah bentuknya. Ini berfungsi sebagai database di dalam pembuatan ya database dalam komputer. Berarti ini kita akan menggunakan sebanyak 4. Kecilin sedikit. Maaf teman-teman, ternyata untuk entity kita memerlukan satu lagi, bukan hanya satu entity, tapi kita menggunakan 2, yaitu satunya itu adalah kita taruh di samping sini, di sini, ya, jadi teman-teman ya, nih, nilainya itu seperti ini. Lalu kita namakan seperti biasa, seperti tadi kita namakan. Apa itu? Kalau di sini kita menggunakan external entity ada 2, yaitu super admin dan wakil kesiswaan. Oke, jadi kita tulis di sini super admin. Kita ubah formatnya sedikit agak lebih besar. Seperti biasa saya menggunakan lalu kita bikin nama dulu sini. Proses 2 titik 0. Dulu besar. Nih, besar. Titik 0, lalu di bawahnya kita tulis, kita saja. Sini kita tulis 3.0, yang tengah sedikit lagi. Ini kita kasih label atau nama 4 titik. Oke, udah. Lalu ini kita tinggal tuliskan saja tentang pelanggaran. Pelanggaran. Oke, teman-teman, di sini kita tinggal namakan peraturan. Lalu di sini kita namakan laporan. Laporan. Oke. Selanjutnya di sini kita akan menambahkannya oh ya, saya lupa. Kita klik 2 kali terus kita namakan ini sebagai file atau database di komputer itu yang namanya itu file siswa. Jadi di sini namanya file siswa. Oke, selanjutnya kita copy paste saja. Di sini kita namakan pelanggaran, lalu ada sanksi, lalu di bawah peraturan itu kita isi database peraturan atau file peraturan. Oke, selanjutnya kita akan menamakan satu lagi entity, yaitu wakil kesiswaan. Teman-teman bisa lihat seperti ini. Lalu kita akan memberikan data flow atau aliran, di mana super admin ini akan terkoneksi, akan terhubung dengan proses data, dan super admin ini akan terhubung dengan proses peraturan. Oke. Lalu super admin ini juga akan terhubung dengan pelanggaran. Oke.
Oke, ini kita selesai menaruh aliran, lalu kita akan menambahkan seperti awal tadi. Kita bisa oke, di sini ya. Kita bisa menambahkan di sini aliran pertama itu seperti ada data wali kelas. Ya, teman-teman, seperti ini ya. Lalu di sini kita akan menambahkan juga seperti inilah tampilan DFD sedikit kecil ya dari yang DFD tadi. Inilah bentuk tampilan DFD yang level 1 yang kita bikin. Untuk DFD level selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, yaitu Eka Agustina. Oke, kita langsung ke Kak Eka Agustina. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan bagaimana cara membuat data flow diagram level 2 dan level 3 pada jurnal sistem informasi buku kasus berbasis web dengan cara menggunakan mikroskop Visio 2013. Nah, di sini saya akan melanjutkan
karena pada video sebelumnya itu telah dijelaskan dan telah dibuat oleh rekan saya, yaitu membuat data flow diagram level 0 dan level 1. Nah, di sini saya akan melanjutkan bagaimana cara membuat data flow diagram level 2 terlebih dahulu. Yang pertama, itu saya menggunakan beberapa atribut dari mikroskop visio untuk membuat data flow diagram. Yang pertama itu saya menggunakan divided process 2 untuk membuat data flow diagram 2.1 yang mana itu merupakan simpan data pelanggaran dan sanksi. Dengan cara klik kanan, kemudian pilih copy, kemudian lalu paste ke lembar kerja. Tinggal dirapikan saja sesuai dengan lembar kerja atau yang kita inginkan gitu. Nah, mengapa saya menggunakan alternatif klik kanan copy paste? Karena kebetulan komputer saya tidak bisa langsung digeser saja seperti itu. Nah, jadi untuk mengatasinya saya menggunakan alternatif klik kanan lalu copy paste. Nah, yang pertama itu kita menggunakan divided process 2 untuk menulis 2.1 dan simpan data pelanggaran dan sanksi. Untuk menulisnya, bagian atas itu kita klik kanan, untuk saya klik, kemudian kita klik kanan, cari edit text. Lalu kita tulis 2.1. Nah, untuk yang bawah itu sama seperti cara penulisan yang bagian atas. Nah, tinggal kita rapikan saja, boleh diperbesar atau diperkecil sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Kemudian saya akan menggunakan atribut yang kedua, yaitu menggunakan konektor untuk penghubung antara data yang selanjutnya ke data sebelumnya. Nah, tinggal kita rapikan saja. External entity sama caranya dengan yang sebelumnya. Dan tinggal dirapikan saja dan diperbesar atau mau diperkecil sesuai dengan lembar kerja yang diinginkan. Di sini saya akan menulis super admin. Caranya sama seperti yang sebelumnya. Kemudian saya akan menambahkan penghubung yang kedua. Di sini saya ingin mengcopy paste penghubung yang pertama karena menurut saya lebih cepat saja. Kemudian untuk yang selanjutnya saya menggunakan teks. Ini saya akan menulis data pelanggaran. Dan kita atur saja. Mau seberapa besar atau mau kita diletakkan kemana. Nah, kemudian yang bawahnya itu saya akan menggunakan teks juga, caranya sama seperti yang sebelumnya. Substansi. Tinggal dirapikan saja. Kemudian saya akan membuat 2.2. Caranya sama, saya menggunakan divided process juga. Kemudian tinggal ganti. Yang atasnya diberi 2.2, caranya sama dengan yang sebelumnya. Kemudian untuk yang bawah sama, kita akan tulis tambah data pelanggaran dan sanksi. Kemudian untuk atributnya, yaitu saya menggunakan konektor juga. Di sini saya akan mengcopy paste agar lebih mudah. Dan tinggal kita rapikan saja. Akan ada dua
konektor untuk penghubung. Kemudian bagian sini saya akan menulis data pelanggaran. Sama caranya, saya menggunakan teks. Data pelanggaran. Kemudian bagian bawah saya akan menggunakan teks juga, yaitu sanksi. Ini agar saya copy paste agar cepat. Kemudian saya akan menggunakan konektor lagi untuk menghubungkan antara super admin ke 2.3. Untuk 2.3 sama saya menggunakan divided proses 2. Untuk caranya sama seperti yang tadi, tinggal klik kanan kemudian copy lalu paste. Kemudian untuk sebelah kiri saya menggunakan dua konektor lagi. Yang pertama yaitu di sini saya akan menggunakan open rectangle untuk pelanggaran dan sanksi. Menggunakan dua open rectangle. Caranya sama, klik kanan kemudian cari copy kemudian paste. Di sini kita tinggal menyesuaikan saja. Cara untuk penulisan itu sama, klik kanan kemudian cari edit, kemudian kita tinggal tulis pelanggaran. Untuk sanksi itu sama, kita menggunakan open rectangle juga. Di sini kita tinggal tinggal kita rapikan saja. Nah, flow diagram level 2 yang telah selesai dibuat. Untuk data flow diagram level 3-nya, saya akan membuatnya setelah menyelesaikan ini. Dan ini setelah selesai. Baiklah, saya akan melanjutkan bagaimana cara membuat data flow diagram level 3. Karena sebelumnya saya telah membuat data flow diagram level 2. Nah, caranya sama seperti yang sebelumnya, yaitu menggunakan beberapa atribut. Nah, di sini saya akan menggunakan kembali divided proses 2 dengan cara yang sama seperti yang sebelumnya di video data flow diagram level 2. Nah, di sini kita akan tinggal merapikan saja dan tinggal menambah seperti yang sebelumnya kita kerjakan. Sama menggunakan konektor juga untuk menghubungnya. Kemudian menggunakan external entity. Caranya juga sama seperti yang pada video sebelumnya ya. Kemudian kita tulis
Di situ di external entity-nya itu super admin. Nah, kemudian kita menggunakan konektor lagi. Kemudian menggunakan divided proses 2 lagi. Kita copy paste biar lebih cepat. Kemudian di sini kita ganti 3.2 dan untuk simpan pengaturannya kita ganti menjadi tambah pengaturan. Nah, kemudian kita menggunakan entity, maksud saya menggunakan konektor lagi untuk menghubungkan antara simpan 3.1, simpan pengaturan pada 3.1 dan kita menggunakan open rectangle. Dan kita isi dengan pengaturan. Nah, kemudian kita menggunakan konektor lagi untuk menghubungkan 3.2 ke pengaturan. Kemudian kita tinggal mengisi di atas arus data atau penghubungnya itu menggunakan teks sama seperti form. Kemudian pengaturan lagi. Kemudian di sini pengaturan. Dan di antara super admin ke 3.1 itu pengaturan. Nah, ini merupakan data flow diagram level 3 yang telah saya buat. Mungkin tutorial cara penggunaan atau membuat data flow diagram level 2 dan level 3 ini cukup sampai di sini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksud saya kembali ke penjelasan rekan saya yang selanjutnya, itu membuat use case. Baiklah, di sini saya akan membuat use case menggunakan Draw.io. Ini kita lihat di sebelah kiri itu ada UML. Kita klik, sini kita memiliki banyak perangkatnya. Itu langkah pertama yaitu menggunakan aktor. Aktor itu mewakili peran orang atau sistem yang dia akan berkomunikasi dengan use case. Selanjutnya adalah use case. Use case kita saja. Kita klik, copy sampai ini saya akan menggunakan 7 use case. Sini kita tambahkan title. Ini adalah peran orang, wakil, kesiswaan. Di sini use case-nya adalah di sini saya akan membuat sesuai dengan jurnal yang telah kami buat sebelumnya. Ini kedua mengganti namanya. Nah, semuanya telah ditulis. Selanjutnya kita akan menghubungkan aktor atau orang wakil kesiswaan terhadap login menggunakan asosiasi. Asosiasi itu adalah abstraksi dari penghubung antara aktor dan use case. Selanjutnya kita akan menggunakan extend. Extend ini menunjukkan bahwa suatu use case merupakan tambahan fungsional dari use case lainnya jika suatu kondisi terpenuhi. Di sini yang menggunakan extend itu adalah kelola data siswa, kelola peraturan data sanksi, kelola data pelanggaran siswa, peraturan, dan bobot poin. Ini kita berikan.
Selanjutnya ini riwayat pelanggaran kita menggunakan input. Input itu adalah menunjukkan bahwa suatu use case sebelumnya merupakan fungsional dari use case lainnya. Di sini posisinya itu adalah kelola data pelanggaran, include ke riwayat pelanggaran. Jadi kita ubah seperti yang bilang. Udah selesai. Untuk aktivitas itu selesai. Kita ubah saja ya yang tadi. Ini wali kesesuaian menjadi super admin. Tetap semuanya tetap. Kita tinggal menambahkan menambahkan kelola data wali siswa, wali kelas, dan kelola hak akses. Kelola data kelas dan kelola hak akses itu sama seperti yang lainnya menggunakan extend untuk menghubungkan kelola akses dan menuju login. Silakan. Sudah selesai. Use case super admin telah jadi. Kita lanjut ke yang berikutnya. Selanjutnya ini adalah wali kelas. Kita ubah super admin menjadi wali kelas. Ini kita hapus. Kelola data wali kelas ini kita ubah menjadi kelola data siswa di kelas. Jadi ini kelola data peraturan data sanksi kita ubah menjadi melihat peraturan data sanksi. Kelola data siswa masih tetap, kelola hak akses kita hapus. Ini selanjutnya kita tambah satu lagi use case. Untuk dihubungkan ke kelola data siswa menggunakan extend. Berarti ini adalah input data pelanggaran. Input data pelanggaran terhubung dengan kelola data pelanggaran siswa. Sudah selesai. Inilah use case wali kelas. Dan terakhir adalah kita akan membuat use case guru BP. Masih tetap, di sini kita ubah menjadi melihat data siswa. Itu terhubung dengan login itu menjadi tetap menggunakan extend. Kedua itu melihat peraturan data sanksi tetap menggunakan extend. Dan yang ketiga ini adalah melihat data pelanggaran siswa.
menggunakan Extend. Peraturan juga sudah menggunakan Extend ke melihat peraturan data sanksi. Selanjutnya itu beberapa poin Extend kepada melihat peraturan data sanksi yang ini input datanya terus. Riwayat pelanggaran include melihat data pelanggaran siswa input ke riwayat pelanggaran. Dah, sekian dari saya dan kelompok saya dengan membuat DFD menggunakan Visio dan use case menggunakan Drawindle yang dengan judul jurnal yaitu adalah sistem informasi buku kasus berbasis web. Sekian dan terima kasih.